Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suara saya kedengeran? Terdengar, Bu. Waalaikumsalam terdengar Bu. Dengar ya? Oke. Gimana kabarnya nih malam ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Jadi di kelas ini sebenarnya kita ada dua kelas ya digabung jadi satu. Yang kemarin teman-teman di batch 3, mohon maaf nih saya ada miskom dengan tim. Ternyata belum TO ya kemarin, sorry nih. Jadi kita gabung ke sini ya. Nih teman-teman. Ya, Sama yang baru ya, yang baru join ini kayaknya sekitar berapa orang ya tadi yang join untuk kelas TO. Dan teman-teman, sebelum kelas TO dimulai ya, sebelum kita pembahasan latihan soal nih, seperti biasa ya, sejak kemarin-kemarin kita di Deskai itu selalu memberikan eh, cuplikan materi gitu ya. Jadi kita akan membahas refreshment terkait materi kompetensi PBJP level 1. Buat teman-teman yang baru akan mengikuti ujian ya, tentu saja sekarang kita udah menggunakan materi terbaru ya, yaitu materi yang berdasarkan Perpres 46 tahun 2025 seperti itu. Nah, saya langsung share untuk materi kita ya hari ini, teman-teman. Jadi di sini ada ini lumayan banyak ya materinya nih 85 halaman. Jadi mungkin kita agak sebentar agak kemalaman ya, nggak apa-apa ya. Kita bahas tuntas ya, semoga selesai nih hari ini. Jadi ya, untuk refreshment materi yang kompetensi level 1, jadi dari 6 modul yang ada ya teman-teman, yang mengalami perubahan itu hanya di 5 modul ya, yaitu modul pengantar PBJP, kemudian modul perencanaan, modul pemilihan ya, kemudian modul pelaksanaan kontrak dan juga modul swakelola. Sedangkan untuk SCM itu tidak ada perubahan sama sekali, teman-teman. Nah, sebelum lanjut nih, saya tadi belum sempat memperkenalkan diri ya. Jadi saya Dila, teman-teman. Saya salah satu fasilitator kompetensi PBJP di LKPP ya, level 1 sampai level 3, yang mana untuk UKOM, PBJP itu adanya sampai level 4 ya, teman-teman. Itu untuk yang ahli media atau teman-teman yang akan mengelola PBJP ya, yang di Kementerian PUPR tuh. Ada namanya PPK tipe A. Nah, itu udah level 4 teman-teman. Tapi sini kita akan fokus ke materi level 1. Saya juga merupakan founder dari Deskaya. Kami sudah berdiri sejak tahun 2022 dan alhamdulillah alumni alumni udah banyak banget ya teman-teman yang lulus PBJP dengan skor yang tertinggi itu kemarin ada yang capai 95, itu udah banyak ya yang capai 95. Nah, ini kelas yang baru ya, yang teman-teman join di sesi terakhir ini. Ini kita akan laksanakan dari hari ini sampai dengan tanggal 15 Mei. Tapi kebiasaan kita di Deska ini biasanya kalau pesertanya aktif bertanya, aktif diskusi, biasanya kami memberikan bonus ya, bonus tambahan kelas gitu untuk diskusi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk agenda pembelajaran kita di hari pertama ini, yang namanya saja tadi ya refreshment materi gitu. Jadi kita hanya akan mengulang ya materi-materi yang teman-teman mungkin sempat nonton di deskripsi grup ya. Ada rekamannya di situ, modul 1 sampai modul 6. Dan di sini kita akan bahas kembali yang mana yang akan saya share ke teman-teman malam hari ini. Ada 4 topik ya. Yang pertama itu terkait pengantar ujian kompetensi, yang mana sudah terdapat beberapa perubahan ya di materi terbaru berdasarkan Perpres 46 2025. Kemudian yang kedua itu ada strategi ya dan juga trik rahasia lulus ujian. Kemudian materi ketiga itu ada beberapa ringkasan materi pokok ya, materi-materi inti yang berubah sesuai kompetensi yang akan diujikan. Dan yang keempat ini ada em, top 30 soal wajib ya yang sering keluar. Nanti akan saya spill apa saja itu, dan untuk lebih detailnya kita akan bahas mulai besok ya untuk latihan soal.
Yang pertama, untuk pengantar UKOM level 1 ini, teman-teman, tentu saja berdasarkan peraturan LKPP ya nomor 7 tahun 2021 itu mengenai SDM PBJ, yang mana ketika ASN ini akan mengelola ya, ketika akan diberi tugas untuk mengelola pengadaan barang jasa pemerintah, tentu saja si ASN ini harus memiliki sertifikat kompetensi PBJP minimal yang level 1. Yang mana sekarang untuk standar kompetensinya teman-teman, kalau akan menjabat sebagai PPK itu ada lagi ya sertifikat yang level 2 teman-teman. Namanya sertifikat PPK, ada tipe C, ada tipe B, ada tipe A ya. Tapi syarat untuk ke sana harus lulus dulu yang level 1 ini teman-teman. Begitu juga buat teman-teman yang mungkin saat ini merupakan fungsional pengelola pengadaan ya, itu ada juga sertifikat kompetensi untuk pejabat pengadaan dan juga untuk pokja pemilihan ya, ada level 2, ada juga yang level 3. Nah, tujuannya untuk kenapa kita ASN ini harus mengikuti ujian kompetensi ini, yang namanya ujian kompetensi ini tentu saja agar kita mendapatkan pengakuan dari negara ya teman-teman. Supaya kita bisa diukur kompetensi kita sejauh mana, bukan sekedar paham materi pengadaan, tapi kita bisa mengerjakan ya. Jadi agak berbeda teman-teman tujuan ujian yang sekarang, yang level 1 ini dibanding dengan yang dulu yang masih tingkat dasar ya. Mungkin di sini ada yang pernah ujian tingkat dasar, itu udah jauh berbeda, teman-teman. Kalau tingkat dasar itu hanya hafalan ya, hafalan terhadap peraturan presiden gitu. Kalau yang level 1 ini ujian kompetensi, soal-soal ujian itu kita peserta ujian udah diminta untuk bisa menjelaskan ya, untuk menjelaskan seperti apa mekanisme pengadaan ini gitu. Jadi bukan sekedar hafalan istilah-istilah yang ada dalam peraturan presiden seperti itu. Tapi kita harus tahu prosesnya ya, bagaimana cara melakukannya. Nah, ini yang kami harapkan ya kepada teman-teman peserta semua supaya di kelas The Sky ini teman-teman bisa memahami ya alur proses PBJ dan juga bisa menjelaskan kembali karena indikator ujian itu adalah mengidentifikasi, menjelaskan ya seperti itu. Cakupan materi yang akan diuji pada saat ujian itu teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena semuanya itu ada di modul kompetensi yang ada gitu ya, yang 6 modul ini teman-teman seperti itu. Untuk format ujian itu 120 menit ya, 2 jam, 100 soal. Satu soal itu 1 poin kalau jawabannya benar. Kemudian ada passing grade-nya ya, minimal 65% untuk bisa lulus. Untuk soal ujiannya itu semuanya pilihan ganda ya, studi kasus teman-teman. Gitu. Jadi bukan hanya soal-soal sederhana, ada soal sederhana mungkin hanya sekitar 10% dari 100 soal itu teman-teman. Tapi kebanyakan soal studi kasus. Dan yang terbaru sekarang ini sudah ada fitur second item ini teman-teman dalam ujian ya. Jadi second item ini teman-teman peserta diberikan kesempatan gitu ya. Ketika ujian kemudian nilainya misalnya belum lulus gitu ya, Anda diberikan kesempatan kedua dengan cara mengklik ada namanya fitur yang second item ini. Yang mana fitur ini ya teman-teman di situ kalau saya nggak salah ingat ya itu hanya untuk peserta yang nilai akhirnya ya nilai kelulusannya itu skornya itu di atas 45 45 ke atas kalau saya nggak salah ingat teman-teman. Jadi kalau nilainya 45 ke atas itu masih bisa ya gunakan fitur ini untuk memperbaiki jawaban gitu. Ya, jadi ada yang seperti ini. Nah, untuk detailnya ini ya nanti teman-teman bisa diskusi dengan yang ada di grup ya, karena di grup itu sudah banyak juga yang lulus teman-teman seperti itu. Nah, untuk strategi umum mempersiapkan ujian, tentu saja teman-teman selain membaca modul, ya, jadi membaca modul ini wajib ya teman-teman. Banyak tidak sedikit peserta yang berangkat ujian, dia sama sekali tidak pernah membaca modul ya. Dia hanya mengandalkan kemampuannya karena sudah lama membantu Pokja atau membantu PPK gitu ya.
Akhirnya pada saat ujian dia mengalami kesulitan gitu. Karena memang modulnya ini harus dibaca ya, minimal hatam 1 kali gitu. Kalau bisa dibaca 2 kali. Nah, selain baca modul, teman-teman harus tahu kisi-kisi gitu ya. Nah, di The Sky ini teman-teman dikasih kisi-kisi itu ya, kisi-kisi, kata-kata kunci yang sering keluar di soal ujian, teman-teman. Untuk materi pengantar PBJP dari 12 pokok bahasan itu setiap pokok bahasan itu teman-teman sering kali keluar ya dan bisa dibilang selalu keluar gitu ya. Apalagi yang definisi PBJP ini. Nah, ini selalu keluar di nomor 1. Tapi untuk bank soal terbaru, dia biasanya keluarnya di nomor 3 atau nomor 5, teman-teman. Gitu. Jadi untuk definisi PBJP, kalau saran saya, walaupun kita tidak diminta untuk menghafal ya, menghafal isi perpres itu, tapi khusus untuk definisi, kalau bisa teman-teman hafalkan kata kuncinya. Dan di materi yang sudah ada di deskripsi grup, di situ saya sudah menyebutkan ya kata kunci definisi PBJP itu apa saja, kayak gitu. Kemudian untuk ruang lingkup PBJP, nah ini juga ada satu soal ya. Untuk tujuan dan kebijakan ini seringkali keluarnya 2 sampai 3 soal, teman-teman gitu. Dan untuk tujuan, kebijakan maupun prinsip itu eh, di bank soal terakhir keluarnya itu bukan soal pengertian ya, misalnya ini yang tidak termasuk dalam tujuan PBJP yang mana gitu. Tapi ke soal studi kasus. Jadi ada kasus penerapan implementasi ya di lapangan seperti apa yang dilakukan oleh seorang PPK gitu ya. Kemudian teman-teman diminta untuk menganalisa gitu ya, mengidentifikasi ini untuk kasus ini dia selaras dengan tujuan ataupun kebijakan PBJ yang mana gitu. Sehingga teman-teman harus tahu kata kuncinya ya, yang mana saja. Nanti sebentar akan saya jelaskan. Etika PBJ juga sering keluar ya, teman-teman. Kemudian ada aspek hukum, satu soal ini seringkali keluarnya di sengketa ya, sengketa kontrak. Untuk kewenangan pelaku PBJ juga selalu keluar ya, khususnya di kewenangan PA atau KPA, kewenangan PPK dan kewenangan Pokja tuh yang paling sering kali keluar di soal ujian. Kemudian untuk peran usaha kecil, PPDN, dan pengadaan berkelanjutan biasanya dari 3 subpokok bahasan ini keluarnya 1 gitu ya. PBJ secara elektronik ini kadang-kadang keluar, teman-teman. Dan untuk SDM dan kelembagaan juga kadang-kadang keluar ya. Nanti saya kasih kata kuncinya, kisi-kisinya yang mana. Pengawasan pengaduan sanksi ini juga kadang-kadang keluar. Jadi biasanya satu soal, biasanya juga nggak keluar di bank soal kayak gitu. Kemudian untuk modul perencanaan. Nah, modul perencanaan ini kalau yang selama ini saya amati ya di bank soal LKPP. Jadi bank soal LKPP itu ada ribuan ya teman-teman. Jadi setiap bank soal itu beda komposisinya gitu. Karena beda penyusun ya, tim penyusun soal itu ada banyak sekali teman-teman. Jadi tiap bank soal itu beda-beda gitu komposisinya. Tapi yang kebanyakan ya di bank soal itu untuk soal perencanaan ini seringkali dia urutannya kedua terbanyak gitu ya. Bahkan ada bank soal yang paling banyak materi ujinya terkait perencanaan, teman-teman. Mulai dari HPS aja bisa sampai 3 soal tuh. Yang ketentuan, ya, kemudian sumber penyusunan HPS gitu. Nah, itu sering kali keluar. Yang spesifikasi teknis ini juga biasanya ada 2 sampai 3 soal ya. Bukan hanya terkait eh, materi umumnya gitu ya, tapi lebih ke detail gitu yang ada di dalam modul. Dan kalau teman-teman udah baca modul yang di-share yang ada di deskripsi grup, itu ada yang di-highlight ya, teman-teman. Itu kalau sempat perhatikan tuh ada yang di-highlight kuning-kuning tuh. Nah, itu yang soal-soal ya, teman-teman, yang ini yang sering kali keluar gitu. Jadi itu tolong di-notice ya yang di dalam modulnya. Kemudian untuk strategi pengadaan ini juga sudah ada sedikit perubahan ya di Perpres terbaru kita. Kemudian ada pemaketan, cara pengadaan. Kalau untuk pemaketan ini seringkali studi kasus ya teman-teman. Nanti di TO akan saya perlihatkan seperti apa model soalnya.
Kemudian perumusan organisasi PBJ ini biasanya ada satu ya, ada juga bang soal yang dua ataupun tiga gitu. Kemudian untuk pemilihan penyedia. Nah, kalau pemilihan penyedia ini paling banyak gitu ya komposisinya teman-teman. Untuk untuk pokok bahasan yang review itu biasanya ada 2 soal. Nah, ini. Kemudian yang penyusunan ya, penyusunan penetapan dokumen pemilihan, ada metode-metode itu yang harus benar-benar teman-teman pahami ya, karena itu banyak sekali ini ya, apa komposisi soalnya di bank soal teman-teman. Dan untuk materi pemilihan ini, kalau pengalaman saya dulu 2 kali ujian teman-teman. Ujian pertama saya gagal di sini. Ini karena ini soalnya banyak ya teman-teman, banyak. Jadi kalau satu salah di soal berikutnya seringkali kita cenderung salah gitu ya karena soalnya ini apa eh, biasanya sama gitu ya tapi yang ditanyain beda. Misalnya di soal sebelumnya yang ditanyain metode evaluasi, di soal berikutnya dengan kasus yang sama yang ditanyain misalnya metode pemilihan ya atau metode-metode yang lain seperti itu. Nah, sehingga kita harus benar-benar memahami seperti apa sih bagaimana cara dalam menetapkan ya yang namanya metode-metode dalam proses persiapan pemilihan penyedia ini. Kemudian untuk penyusunan daftar penyedia biasanya ada 1 sampai 2 soal. Negosiasi juga ya ada. Ini kalau nonton rekaman tuh ada kisi-kisinya ya di situ. Yang mana nih soal yang sering keluar. Dan untuk PBJ secara khusus ataupun spesifik ini kadang-kadang keluar ya teman-teman. Tapi ada juga bang soal yang dia lumayan banyak keluar di PBJ khusus dan juga PBJ spesifik ini. Jadi ini masih kisi-kisi ya, nanti kita bahas nih apa seperti apa contoh soalnya. Kemudian untuk kontrak. Kalau yang kontrak ini teman-teman paling banyak keluar di yang jenis kontrak gitu. Jadi ketika merumuskan kontrak dan juga pengendalian kontrak, nah di situ komposisi soal yang paling banyak. Sedangkan yang lain ini bisa dikatakan sebagai pelengkap gitu. Dan untuk swakelola ini tidak terlalu banyak ya teman-teman. Ada yang 5 soal gitu ya, ada yang 8 atau 10 soal. Tapi untuk swakelola ini lumayan sulit ya soal ujiannya karena narasinya itu panjang ya. Jadi dia soal cerita dan lumayan panjang sehingga kita peserta perlu untuk menganalisa ya. Kita analisa seperti apa sih jalan cerita di dalam swakelola ini gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk pengantar SCM ini hanya sedikit ya teman-teman soal yang keluar, tapi menurut saya ini juga perlu dipelajari karena banyak istilah-istilah asing di sini. Dan juga ada tambahan soal terkait bahan data dalam setiap tahapan tadi dan juga resiko ya, resiko di setiap tahapan yang ada mulai tahap perencanaan, tahap pemilihan, tahap pelaksanaan kontrak ya, sampai dengan pelaksanaan swakelola seperti itu. Sehingga strategi untuk mempersiapkan ujian secara umum tentu saja teman-teman yang tadi ya harus baca dulu modulnya, kemudian di dalam modul itu sudah saya lengkapi dengan kisi-kisi yang warna kuning-kuning. Nah, itu tuh teman-teman notice itu teman-teman ketika di print out modulnya yang ada kuning-kuningnya tadi itu teman-teman langsung kasih sticky notes biar besok saat ujian kemudian teman-teman kan udah baca ya. Jadi ingat tuh, oh kemarin ada pembahasan terkait misalnya HPS ya, yang sumbernya gitu, sumber penyusunan HPS misalnya, oh itu ada nih di modul. Tapi teman-teman udah kasih sticky notes, jadi bisa dengan mudah melihat jawabannya di situ. Karena sifat ujiannya itu open book gitu teman-teman. Kemudian diskusi dan juga sharing ya. Jadi di grup kelompok itu kalau bisa nanti diskusi, kalau ada soal-soal itu teman-teman bisa diskusi di situ. Dan kalau tips sebelum ujian itu tentu saja teman-teman perlu istirahat gitu ya, supaya bisa fokus pada saat ujian. Dan trik rahasianya untuk bisa lulus ujian, teman-teman, yang pertama itu identifikasi topik favorit penguji. Nah, jadi tim penguji atau tim penyusun soal ini, dia paling sering ya kasih kasus terkait ini UMKM gitu. SNI yang di spesifikasi teknis. Proses e-katalog gitu.
Kemudian di soal ujian itu bukan hanya membahas perpres aja ya teman-teman. Di peraturan LKPP, di Perlem ya, bahkan ada yang di Permen PUPR. Nah, pernah tuh nyempil situ, tapi semuanya ada di dalam modul teman-teman gitu. Nah, tapi kasus-kasusnya biasanya mengikuti yang ada gitu ya. Misalnya ada kasus mungkin Nadiem kemarin ya, seperti itu teman-teman. Dan cari pola berulang dari soal-soal tahun lalu. Nanti teman-teman setelah sesi Zoom ya hari kelima, hari Jumat, nanti saya akan kasih, kalau nggak salah ada 3 bank soal terbaru, soal-soal hot. Nanti teman-teman bisa pelajari juga di situ untuk lebih mahir lagi ya dalam menganalisa soal gitu. Jadi bukan hanya bisa mengerjakan soal gitu ya, tapi menganalisa soal gitu ya, menganalisa kasus yang ada pada setiap soal. Kata kunci di soal itu ya harus memperhatikan terminologi khas dari PBJ, misalnya e-purchasing. Jadi harus paham dulu e-purchasing itu apa sih? Oh, tata cara pembelian melalui katalog elektronik. Nah, kalau udah tahu definisi-definisi tadi, baru teman-teman pelajari gimana sih caranya e-purchasing itu, siapa sih yang terlibat dalam proses e-purchasing itu. Begitu juga dengan SPSE. Nah, ini harus bisa membedakan SPSE sama LPSE itu bedanya apa? Kalau SPSE itu sistemnya, kalau LPSE itu kantornya gitu kan. Nah, kalau LPSE itu kantornya, berarti ada perangkatnya dong. Ada orang-orang yang bekerja di situ, ASN-nya, ya, perangkat LPSE gitu. Ada tugas-tugasnya, apa sih tugas mereka di LPSE itu gitu. Kalau SPSE, karena sistemnya, siapa sih yang bisa menggunakan sistem itu? Apa saja sih yang dilakukan di dalam sistem itu? Gitu. Sistem pendukungnya apa aja gitu ya. Jadi si SPSE ini, sistem pengadaan secara elektronik, itu ada sistem pendukungnya. Ada namanya sirup, ya, ada namanya katalog elektronik, ada namanya aplikasi sikap, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terkait KAK gitu ya, kerangka acuan kerja, RKS, rencana kerja gitu ya. Eh, Spesifikasi teknis ya, biasanya kita nyebutnya spesifikasi teknis kalau untuk RKS ini, teman-teman. Kemudian belajar dari contoh soal ya, telusuri bank soal gitu. Jadi kalau teman-teman udah paham ya isi modul gitu ya, udah lihat rekaman ya, udah nonton rekaman yang ada, udah paham kayak gini nih mekanisme dari pengelolaan PBJ. Nah, teman-teman masuk ke latihan soal. Dan latihan soal ini telusuri bank soal dan diskusikan pola jawaban yang sering muncul. Jadi bukan hanya dikerjakan sendiri, tapi teman-teman bisa bisa ini ya, apa mengenali, oh ini kok berulang ya untuk soal kayak gini gitu. Tapi pertanyaannya beda, tapi yang ditanyakan ya kurang lebih sama. Nah, itu yang jadi poin-poin penting gitu ya, yang sering keluar pada saat ujian, teman-teman. Jadi polanya kurang lebih sama ya dengan yang akan saya bagikan ke teman-teman di bank soal itu gitu. Soal konsep bukan hafalan ya. Ini jadi lebih cari logika pemilihan jawaban yang konsisten dengan ketentuan PBJ daripada sekedar menghafal angka atau pasal. Nah, ini udah dari awal nih saya jelasin. Jangan hanya menghafal gitu ya. Dia ada beberapa materi yang bisa dihafal ya, seperti istilah-istilah ya, terminologi itu bisa dihafalkan. Tapi kalau yang lain gitu ya, seperti alur proses PBJ itu harus dipahami gitu ya. Siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukan, bahan data yang diperlukan untuk melakukan itu gitu ya. Nah, itu yang harus benar-benar teman-teman pahami dalam proses belajar menuju ujian kompetensi PBJP level 1 ini, teman-teman. Kemudian ada lagi ya trik eliminasi jawaban. Nanti kalau kita sudah bahas TO-nya, saya share ya gimana caranya untuk trik ini gitu ya, eliminasi opsi gitu ya. Kemudian ada trik membaca cepat gitu ya, skimming soal. Ini juga nanti akan langsung kita praktekkan pada saat kita latihan soal besok ya, teman-teman. Kemudian untuk manajemen waktu ini sangat dibutuhkan ya. Jadi sebelum ujian dari sekarang itu teman-teman udah berlatih sambil menggunakan waktu gitu ya. Jadi bisa diukur sejauh mana pemahaman kita gitu ya, sejauh mana kemampuan kita dalam menyelesaikan soal-soal itu gitu. Nah, untuk ringkasan materi untuk yang dasar-dasar pengadaannya ya teman-teman itu ada di materi pengantar PBJP gitu.
Jadi, walaupun materi pengantar PBJP itu mungkin komposisi soal ujiannya tidak sebanyak materi-materi teknis. Materi teknis itu materi perencanaan, materi pemilihan, materi swakelola ya, sama materi kontrak gitu. Seringkali peserta itu dia fokusnya ke materi inti tadi, ke materi teknis. Padahal kalau nggak paham materi pengantar, ya agak sulit untuk memahami yang teknis tadi gitu teman-teman. Setiap tahapan pengadaan harus mencerminkan prinsip ini, gitu. Misalnya tender, prinsip terbuka dan bersaing. Nah, ini soal-soal studi kasus, gitu. Kita akan diminta untuk mengidentifikasi, oh kalau kasus ini dia merupakan penerapan dari prinsip efisien, kayak gitu. Oh, kalau yang ini, untuk kasus, misalnya diceritakan di soal PPK dalam proses pengendalian kontrak, dia melakukan dokumentasi ya dan ini mengarsipkan gitu dokumen-dokumennya gitu. Nah, ini merupakan penerapan dari prinsip pengadaan yang mana? Jawabannya yaitu akuntabel gitu, bisa dipercaya gitu ya, dia bisa mempertanggungjawabkan itu karena ada buktinya tadi ya, dia dokumentasikan dengan baik gitu. Jadi seperti itu contoh-contoh soal ujian PBJP yang level 1 kalau yang sekarang ya, teman-teman. Kemudian prinsip efisien dan efektif sering diuji bersamaan gitu. Jadi di dalam soal ujian kita ada beberapa soal yang kita itu diminta mengidentifikasi 2 kali gitu ya. Jadi soal HOTS teman-teman. Jadi sebelum ke jawaban, ada langkah pertama kita analisa dulu, oh di soal ini dia seperti ini ya, kita dapatkan dulu baru masuk ke langkah kedua. Nanti kita akan praktekkan ya pada saat TO besok ada beberapa soal yang untuk menjawabnya itu butuh 2 langkah kayak tadi teman-teman. Pahami contoh penerapan prinsip yang tadi ya, misalnya tender via SPSE gitu. Kenapa sih tender sekarang harus dilakukan by system? Dulu kan bisa manual ya, kenapa sekarang harus lewat sistem gitu? Nah, dikasih dalam bentuk studi kasus teman-teman ya, jadi dalam bentuk cerita. Pokja di Kementerian A ini melakukan proses tender melalui SPSE, bla 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 ya, ada ceritanya di situ. Kemudian ditanyakan, ini merupakan implementasi dari prinsip yang mana gitu, prinsip pengadaan yang mana kayak gitu, teman-teman. Untuk siklus PBJ ini harus dipahami ya dari tahap perencanaan, tahap pemilihan, yang mana tahap pemilihan penyedia itu terbagi atas 2, tahap persiapan pemilihan, baru masuk ke tahap pelaksanaan pemilihan. Kemudian bergeser lagi ke tahap pelaksanaan. Ya, tahap pelaksanaan tadi ada yang namanya pelaksanaan pemilihannya, ada namanya pelaksanaan kontrak, teman-teman. Dan ada namanya serah terima hasil pekerjaan ketika pekerjaan itu sudah selesai sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Gitu. Nah, kemudian ini nih ya, peran dari pelaku PBJ. Ini harus teman-teman pahami juga gitu ya. Harus tahu PA-KPA itu tugas kewenangannya apa saja. Gitu. Kalau dihafal kan agak sulit ya, lumayan banyak tuh tugas kewenangan PA, KPA, dan juga PPK. Nggak usah dihafal, tapi dipahami, diulang-ulang materinya, teman-teman. Gitu. Karena soal ujian ini juga di soal itu kita diminta ya, peserta ujian itu diminta untuk memposisikan dirinya sebagai pelaku PBJ gitu. Jadi Anda akan dikasih kasus, kemudian Anda akan diminta menjawab sebagai seorang PPK gitu. Jadi kalau teman-teman udah tahu, oh PPK ini kewenangannya ini, menginput e-kontrak di dalam aplikasi SPSE tadi. Gitu. Jadi udah bisa ngejawab di situ teman-teman. Begitu juga PAKPA. Oh PAKPA ini tugas kewenangannya menetapkan rencana umum pengadaan ya, menetapkan dokumen perencanaan pengadaan, mengumumkan rencana umum pengadaan, itu tugas PAKPA. Sehingga kalau ada soal ya terkait rencana umum pengadaan, teman-teman udah tahu, oh ini kewenangannya PA atau kewenangannya PPK gitu dalam merencanakan gitu. Jadi ini PR-nya ya di sini sebelum kita masuk ke TO besok, sebentar malam atau mungkin besok pagi ya atau besok siang di jam istirahat, tolong teman-teman pahami dulu kewenangan dari pelaku-pelaku PBJ
khususnya PA-KPA, PPK ya, pejabat pengadaan dan Pokmil gitu. Itu yang paling sering keluar di soal ujian, teman-teman. Kemudian ada istilah-istilah ya yang ada di dalam modul itu, ada RUP, itu bisa teman-teman baca, dipahami, ada sirup ya, ada KAK, ada RKS atau spesifikasi teknis gitu ya. Ada HPS dan lain sebagainya. Regulasi yang perlu kita pelajari tentu saja pedoman kita itu adalah Perpres 16/2018 beserta perubahan-perubahannya gitu ya. Kemudian ada peraturan LKPP. Kalau teman-teman sudah selesai ya di Perpres tadi, memang ini langkah untuk bisa lulus ini sebenarnya agak ini ya, agak panjang gitu teman-teman. Jadi setelah baca Perpres tadi, kalau udah paham, udah clear, teman-teman bisa pahami lebih detail lagi gitu ya mekanismenya, alur proses PBJ itu di dalam peraturan LKPP. Gitu. Ada peraturan LKPP nomor 11 2021 ya, itu terkait perencanaan. Ada peraturan LKPP nomor 12 2021 tentang pelaksanaan melalui penyedia. Ada Perlem nomor 3 ya 2021 tentang pedoman swakelola dan lain sebagainya. Gitu. Nah, soal ujian itu sering mengacu pada konsolidasi perpres yang ada di dalam modul. Gitu. Dan juga yang ada di dalam Perlem LKPP itu, peraturan LKPP gitu ya. Nah, itu semuanya udah ada dalam modul, teman-teman. Jadi, modul kompetensi itu sudah merupakan perpaduan gitu ya, yang ada di Perpres dan juga yang ada di Perlem gitu. Nah, ini hanya untuk mempermantap ilmunya gitu ya, dengan membuka Perlem seperti itu, teman-teman. Nah, untuk modul pengantar PBJ, ini secara garis besar ya, ada 3 pokok bahasan, yaitu ketentuan umum, kelembagaan SDM, dan juga pelaku PBJ, dan kedudukan hukum dalam PBJP. Nah, untuk gambaran umum proses PBJP itu dibagi atas 2 ya, yang melalui penyedia, yang melalui swakelola. Ini prosesnya ini selain jadi PR dari setiap peserta pelatihan ya yang mau ikut ujian itu di materi pengantar PBJ itu sebenarnya ada 2 teman-teman yang paling inti gitu. Yang pertama tadi, tugas kewenangan dari pelaku PBJ itu harus dipahami dengan benar. Yang kedua ini, proses PBJ itu sendiri, baik swakelola maupun penyedia. Kita mulai dari penyedia gitu ya. Nah, jadi tadi, tahapan dalam PBJP itu secara garis besar terbagi atas 3 ya. Tahap perencanaan, tahap persiapan gitu ya, tahap pelaksanaan. Nah, untuk ujian kan tidak hanya memahami gitu ya, memahami ada 3 tahapan, tapi harus tahu detailnya gitu. Jadi harus tahu di tahap perencanaan itu apa sih yang dilakukan. Yang dilakukan di tahap perencanaan, jadi ada pengadaan nih, misalnya tahun anggaran 2027 nanti gitu ya, udah pasti di setiap KLPD itu udah pasti ada pengadaan. Mau pengadaan makan minum, mau pengadaan ATK, atau mungkin ada pengadaan laptop, ada pengadaan kendaraan dinas, ada pengadaan bangunan gedung, dan lain sebagainya, itu pasti ada, teman-teman. Sebelum menuju 2027, kita harus melewati tahun 2026 dulu, melakukan yang namanya perencanaan pengadaan, gitu. Karena 2027 nanti anggarannya udah ada, pagu anggarannya udah ada di dalam DIPA, di dalam DPA gitu kan. Jadi proses perencanaannya itu di T-1. Ini teman-teman. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan di tahap perencanaan PBJ itu? Yang pertama kali dilakukan itu adalah identifikasi kebutuhan. Jadi kita cerita tentang tahun 2026 dulu, sebelum ke 2027 kan. Ini kita lagi melakukan perencanaan pengadaan untuk tahun anggaran 2027. Pertama yang dilakukan, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan itu apa? Ya, kita mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di KLPD itu, gitu. Jadi KLPD ini kementerian lembaga, PD-nya itu perangkat daerah ya, bukan pemerintah daerah, teman-teman. Jadi di setiap perangkat daerah. Kita ambil contoh, misalnya Dinas PUPR gitu. Identifikasi kebutuhan. Dinas PUPR di tahun anggaran 2027 dia butuh
ya, dia butuh ya kebutuhan. Dia butuh kendaraan gitu. Butuh mungkin ada pengadaan alat berat gitu. Butuh kegiatan untuk pelatihan gitu. Butuh anggaran rutin gitu ya, misalnya makan minum, ATK gitu ya, dan lain sebagainya. Butuh apa lagi nih? Misalnya butuh biaya pemeliharaan untuk workshopnya ya, untuk apa? Gedung untuk ini gudang penyimpanan alat berat misalnya kayak gitu. Butuh apa lagi? Oh, butuh pemeliharaan jalan gitu, karena jalan itu tiap tahun biasanya ada yang lubang gitu kan. Jadi itu menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di Dinas PUPR tadi. Nah, ini teman-teman yang namanya identifikasi kebutuhan. Itu yang pertama kali dilakukan dalam proses PBJP ini. Makanya definisi PBJP itu ya, yaitu kegiatan pengadaan barang jasa ya yang dilakukan di KLPD ya, institusi lainnya gitu ya, pemerintah desa gitu. Yang dimulai dari identifikasi kebutuhan. Ini langkah awalnya. Pertanyaannya, siapa yang melakukan identifikasi kebutuhan ini? Nah, berarti teman-teman selain perlu mengetahui langkah apa saja yang dilakukan di tahap perencanaan, teman-teman juga butuh tahu siapa yang melakukan. Makanya tadi saya sampaikan ya di materi pengantar PBJ, teman-teman harus paham tugas kewenangan dari pelaku PBJ dulu, baru masuk ke sini gitu. Jadi kalau udah pelajari tadi tugas kewenangan pelaku PBJ, udah baca, ya udah paham, udah tahu bahwa tugas PPK itu menyusun dokumen perencanaan PBJ. Sedangkan PA-KPA menetapkan dokumen perencanaan gitu. Artinya yang punya tugas melakukan identifikasi kebutuhan adalah siapa? PPK gitu ya. Karena dia tadi kan tugasnya menyusun perencanaan pengadaan. Jadi dia nih yang melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, selanjutnya, setelah identifikasi kebutuhan, nah, ditulis nih sama si PPK di dalam formulir identifikasi kebutuhan. Dinas PUPR butuh A, B, C, D, gitu. Selanjutnya, ya, langkah selanjutnya itu adalah penetapan barang jasa. Ini di materi pengantar nih, teman-teman harus tahu penetapan jenis barang jasa, gitu. Jenis barang jasa itu apa saja? Oh, ada 4. Ada namanya pengadaan barang, ada lagi yang namanya pekerjaan, konstruksi, ada lagi namanya pengadaan jasa, Konsultasi. konsultansi, dan pengadaan jasa lainnya, teman-teman. Dan keempat, jenis pengadaan ini dapat dilakukan secara terintegrasi gitu. Nah, artinya kebutuhan-kebutuhan yang tadi udah ditulis nih di formulir identifikasi kebutuhan, butuh ATK, butuh makan minum, butuh pemeliharaan jalan, butuh bangun gedung, dan lain sebagainya, itu akan ditetapkan jenisnya, teman-teman. Jadi makan minum ditetapkan jenisnya, oh barang, atau jasa lainnya gitu ya. Jadi makan minum itu bisa 2 ya, teman-teman. Kalau beli jadi, dia masuknya ke barang. Tapi kalau lewat catering gitu ya, dimasak gitu ya, itu namanya jasa lainnya. Kemudian butuh eh, bangun gedung gitu, berarti masuknya di pekerjaan konstruksi. Untuk membangun gedung ini ada jasa perencanaannya gitu, yang menggambar, mendesain bangunan itu, yang menghitung anggaran biaya untuk bangunan itu namanya jasa konsultansi perencanaan gitu. Beli kendaraan, beli alat berat, oh itu masuknya barang gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini dilakukan di tahap perencanaan, penetapan jenisnya. Artinya kita udah tahu kebutuhannya tadi apa saja, dan kita udah tahu jenis-jenisnya ini apa saja gitu. Selanjutnya adalah penetapan cara pengadaan. Cara pengadaan ini buat teman-teman. Ada namanya penyedia ya, melalui penyedia. Ada namanya melalui swakelola. Harus tahu dulu apa bedanya nih melalui penyedia dan cara pengadaan melalui swakelola. Kalau swakelola itu yang bisa kita bikin sendiri, yang bisa kita kerjakan sendiri. Kalau kita tidak bisa mengerjakan sendiri, kita akan beli ke pelaku usaha. Itu namanya melalui penyedia. Berarti kalau tadi membangun gedung, bisa nggak kita bikin sendiri si Dinas PUPR?
Jawabannya nggak bisa. Karena kalau dia bangun gedung, dia nggak akan ngantor gitu kan. Nggak punya waktu dia. Pasti di proyek gitu. Artinya akan dilakukan melalui penyedia. Nah, makan minum tadi, bisa nggak pegawai PUPR ini masak? Kalau masak bisa ya, tapi tusinya akan terganggu di kantor itu kalau dia masak. Karena nggak ada tusinya untuk memasak, teman-teman. Itu beda halnya dengan pegawai di instalasi rumah sakit, gitu kan? Itu di apa, di bagian kantin atau bagian apa gitu ya, ada instalasi gizi kalau saya nggak salah. Nah, itu ada tuh yang tugasnya untuk memasak, gitu. Nah, artinya kalau bisa dilakukan sendiri kayak tadi dan merupakan tusinya, itu swakelola. Kalau nggak bisa, berarti melalui penyedia. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan tadi setelah ditetapkan jenisnya, ditetapkan caranya. Setelah penetapan cara pengadaan, maka disusunlah yang namanya spesifikasi teknis ataupun KAK. KAK ini hanya untuk jasa konsultansi sebenarnya, teman-teman. Spesifikasi teknis ini hanya untuk pekerjaan konstruksi, barang, ya, ataupun jasa lainnya. Tapi biasanya kebalik ya, yang jasa konsultansi dibuatkan spektek, yang konstruksi dibuatkan KAK gitu. Seperti itu. Nah, ini harus bisa dibedakan ya. Kemudian penyusunan RAB, rencana anggaran biaya atau rincian anggaran biaya. Nah, itu udah dilakukan di tahap perencanaan. Jadi kita udah tahu nih, oh untuk bangun gedung biayanya seperti ini, butuh biaya untuk material ya, ada biaya untuk tukang, dan mulai dari pondasi, mulai dari dinding sampai atap berapa biayanya. Jadi itu udah terinci teman-teman. Sehingga udah kita dapatkan nilai pagunya nanti, oh bangun gedung 300 juta, pemeliharaan jalan 1 miliar, untuk ATK tadi sekian puluh juta, kayak gitu. Selanjutnya, ada namanya pemaketan. Jadi pemaketan ini ketika kita menyatukan atau memecah paket gitu. Paket apa saja yang bisa disatukan? Tentu saja paket-paket yang sejenis. Misalnya tadi ATK di Dinas PUPR. Dinas PUPR ini ada misalnya 4 bidang gitu ya. Ada bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Gitu. Ada sekretariatnya juga. Berarti ada 5. Masing-masing ada kegiatan ATK, pengadaan ATK-nya. Nah, itu bisa dipaketkan jadi satu, teman-teman. Gitu. Bisa juga dipecah gitu ya. Kemudian ada namanya penyusunan biaya pendukung. Biaya pendukung ini apa? Misalnya ada tadi pembangunan gedung ya. Pembangunan gedung ini PPK-nya butuh dibantu sama namanya tim teknis, tim ahli ya, ada pengawas lapangan dan lain sebagainya. Nah, dianggarkan nih biaya pendukungnya. Ada juga mungkin biaya untuk survei gitu ya. Survei harga ketika mau nyusun HPS nanti. Nah, itu dianggarkan di sini teman-teman. Gitu. Ada biaya untuk cetak kontrak gitu ya. Itu dianggarkan di sini, teman-teman. Nantinya seluruh ya dokumen-dokumen yang ada yang sudah disusun tadi itu oleh si PPK itu akan ditetapkan oleh PAKPA sebagai dokumen perencanaan pengadaan. Itu. Nah, dokumen perencanaan pengadaan ini terdiri dari yang namanya rencana umum pengadaan gitu ya. Jadi ada rencana umum pengadaan untuk kerjaan konstruksi tadi rencananya seperti ini gitu. Isinya ini ya jenis, cara dan lain sebagainya gitu. Udah ditahu juga pagunya berapa. Sehingga dari seluruh kegiatan-kegiatan yang tadi nanti ada total pagu ya gitu. Misalnya total pagu, oh Dinas PUPR ini ternyata dia pagu anggaran ya yang diusulkan untuk tahun anggaran 2027 misalnya 10 miliar gitu. Nah, dari sinilah ya yang akan diusul gitu ya ke kalau di kami di Pemda ya itu ada ke Bapelitbangda, kemudian akan di apa rapatkan ya dengan DPRD gitu ya. Kemudian akan keluarlah pagu anggaran ya yang masuk ke dalam DPA kayak gitu. Nah, setelah proses perencanaan tadi selesai, nantinya rencana umum pengadaan tadi akan diumumkan oleh PAKPA ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP yang tadi, teman-teman. Jadi diumumkan sebelum tahun anggaran berjalan, gitu. Ketika sudah selesai disusun, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Diumumkan ke dalam SIRUP supaya masyarakat luas tahu bahwa tahun 2027 di Dinas PUPR itu akan ada pengadaan makan minum. Sehingga
para pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa catering, mereka bisa mempersiapkan diri. Oh, nanti kita, ini pemerintah ya, PUPR akan belanja ke kita nih. Kita siapkan diri, kita promosi gitu ya. Kita promosi nih bahwa kita menjual gitu ya. Atau kita masukkan, tayangkan produk kita di dalam katalog elektronik. Karena pemerintah itu belanjanya ke katalog elektronik kayak gitu. Para kontraktor juga ya, pelaku usaha jasa konstruksi juga mempersiapkan diri karena mereka udah lihat nih, oh di RUP di Kabupaten A, Dinas PUPR itu akan ada pemeliharaan jalan gitu. Akan ada pembangunan gedung gitu, teman-teman. Nah, setelah tahap perencanaan ini, kita akan masuk ke tahap persiapan pengadaan gitu. Nah, tahap persiapan pengadaan biasanya di tahun anggaran berjalan bisa juga di T-1 untuk pekerjaan yang pelaksanaan kontraknya dimulai di bulan Januari. Contohnya untuk pengadaan makan minum pasien di rumah sakit. Itu kan per 1 Januari pasiennya udah harus dikasih makan kan? Berarti prosesnya ya, proses pemilihan penyedia itu dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Namanya tender dini atau tender pradipa, teman-teman. Gitu. Di tahap persiapan pengadaan tadi, yang dilakukan adalah penetapan HPS. Jadi kalau tadi ada RAB di sini ada HPS. Kenapa anggarannya, biayanya disusun 2 kali, teman-teman? Tuh. Karena HPS ini ada ketentuannya, ya. Itu salah satunya disusun 28 hari ya sebelum bla 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 kayak gitu ya. Nanti kita pelajari, nanti teman-teman nonton di rekaman ya yang udah ada itu penjelasannya. Dan untuk apa tujuannya tadi disusun 2 kali? Di T-1 udah dihitung biayanya. Di tahun anggaran berjalan dihitung lagi gitu. Nah, ini supaya ya sebagai koreksi gitu ya, bahwa harga yang disusun di tahun sebelumnya itu masih sama dengan harga yang ada di tahun ini. Kali aja udah naik harganya kan? Gitu. Makanya harganya disusun 2 kali, teman-teman. RAB di tahap perencanaan dan HPS di tahap persiapan. Setelah penetapan HPS, ada namanya rancangan kontrak, ya, penetapan spesifikasi teknis, ini juga sama dengan yang tadi. Spek-teknya disusun di T-1. Terus kenapa di tahap persiapan disusun lagi gitu ya? Di sini ditetapkan gitu ya. Nah, jadi tujuannya kayak tadi, supaya untuk koreksi gitu. Kali aja barangnya, ya, spek-teknya sekarang sudah tidak ada gitu, sudah discontinue gitu ya. Tahun kemarin laptopnya tipe untuk spek misalnya Core i3 masih ada, masih banyak. Tahun ini udah nggak ada yang jual. Nah, itu tujuannya, teman-teman. Rancangan kontrak ya, spektek. Di dalam rancangan kontrak itu ada penetapan uang muka dan lain sebagainya. Nah, nantinya dokumen persiapan pengadaan ini akan ditetapkan oleh PPK. Jadi PAKPA itu hanya sampai sini aja, teman-teman tadi. Di penetapan rencana umum pengadaan ya, penetapan dokumen perencanaan gitu. Selanjutnya udah kerjanya PPK nih di sini. Jadi PPK menetapkan dokumen persiapan. Setelah dokumen persiapan pengadaan itu ditetapkan oleh PPK, artinya kita bisa bergeser ke tahap berikutnya, yaitu tahap persiapan pemilihan penyedia gitu. Apa yang dilakukan di tahap persiapan pemilihan penyedia? Nah, ini harus tahu dulu kewenangannya siapa tahap persiapan pemilihan. Jadi kalau udah menyebut kata pemilihan, berarti itu tugasnya Pokja Pemilihan ataupun pejabat pengadaan. Mereka yang punya kewenangan dalam melakukan proses pemilihan penyedia, apakah tender, seleksi, ya, pengadaan langsung, penunjukan langsung gitu. Artinya, dokumen persiapan pengadaan tadi itu akan diperiksa oleh mereka tadi, Pokmil atau pejabat pengadaan gitu. Akan direview. Review ini mengoreksi gitu ya atas dokumen tadi. Cek kembali, HPS-nya udah betul nggak? Mana bukti dokumen pendukungnya gitu. Dokumen hasil survei harganya gitu. Selanjutnya adalah penetapan metode-metode ya, yang ini yang banyak sekali keluar di soal ujian, teman-teman. Gitu. Metode pemilihan, ini harus tahu. Metode pemilihan itu apa saja sih? Yang untuk barang konstruksi jasa lainnya apa saja pilihannya? Yang untuk jasa konsultansi apa saja pilihannya gitu. Nah, itu teman-teman harus tahu. Jadi harus nonton rekaman ya, supaya tahu secara detail, teman-teman. Nanti kalau udah nonton rekaman dan teman-teman masih belum paham gitu ya, teman-teman bisa bertanya di grup atau bisa dicatat pertanyaannya. Nanti besok ketika kita Zoom bisa kita diskusikan. Limpol.
Ya, biar saya jelaskan kembali seperti itu. Oh, dari awal saya. Mm-mm. Bentar ya. Hari ini tuh itu. Oh, yang materi modul perencanaan. Ngantar. Ya, Pak. Mantap. Bentar. Mm-mm. Sorry ya. Lanjut ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi tadi udah masuk di tahap persiapan pemilihan. Nah, setelah penetapan metode pemilihan ya, itu ada namanya metode kualifikasi gitu ya. Metode evaluasi, itu metode penyampaian dokumen penawaran dan lain sebagainya, itu ditetapkan oleh Pokja ataupun pejabat pengadaan. Selanjutnya baru masuk ke penyusunan dan penetapan jadwal. Jadi ketika ini tadi metode-metode udah ditahu oleh Pokja, misalnya tadi ada pengadaan pemeliharaan ya, pekerjaan pemeliharaan jalan, anggarannya misalnya 1 miliar ya. Jadi 1 miliar itu pekerjaan konstruksi berarti dilakukan melalui tender. Nah, ditetapkanlah oleh si Pokja metode pemilihannya tender gitu. Kemudian metode kualifikasinya, pasca kualifikasi atau prakualifikasi. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan kapan dipilih pra ya, kapan dipilih pasca kualifikasi. Dan itu rekamannya ada, penjelasannya ada ya di rekaman di modul juga ada, teman-teman bisa lihat situ. Kemudian misalnya dipilih pasca gitu. Kemudian metode evaluasi penawarannya. Nah, ini teman-teman harus tahu juga. Jadi soal ujiannya seperti ini ya, kalau untuk yang metode ini teman-teman. Dengan kasus yang kurang lebih seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, metode evaluasi penawaran. Oh, karena pekerjaan konstruksi, konstruksi itu pilihannya bisa masuk di BSUE, bisa di sistem nilai ya, bisa di harga terendah gitu. Nah, pilihnya apa? Gitu. Oh, kita pilih harga terendah. Nah, selanjutnya adalah metode penyampaian dokumen penawaran, 1 file atau 2 file. Oh, karena harga terendah dia masuknya ke 1 file gitu. Nah, setelah ini dilakukan oleh si Pokja pemilihan, maka Pokja tadi itu akan menyusun ya. Ini data-data yang ada tadi ini yang udah ditetapin tadi metode-metode itu dia akan masukkan ke dalam yang namanya dokumen pemilihan. Dia susun ya si Pokja ini nyusun dokumen pemilihan, kemudian dia akan menetapkan jadwal gitu ya. Dan namanya jadwal dia tetapkan dokumen pemilihan, kemudian dia upload ke dalam SPSE, baru mereka akan mengumumkan paket itu. Ketika paket pengadaan itu sudah diumumkan, artinya kita sudah bergeser lagi ke tahap pelaksanaan pemilihan penyedia. Tuh, ada tahapan-tahapannya, evaluasi dan lain sebagainya sampai dengan penetapan pemenang. Ketika sudah ada penetapan pemenang, maka hasil penetapan pemenang itu oleh Pokja pemilihan diserahkan kepada PPK. Untuk PPK lakukan PPK-nya berkontrak gitu ya. Dan tahapan kontrak itu dimulai dari penetapan surat penunjukan penyedia barang jasa. Ketika sudah ditunjuk oleh si PPK gitu ya, si calon penyedianya akan datang kepada PPK, ada proses-proses yang dilakukan gitu ya, ada review dan lain sebagainya. Kemudian ditandatangani kontrak ketika sepakat, ada namanya SPMK ya, kalau konstruksi itu surat perintah mulai kerja, kalau barang ada namanya SPP ya, surat perintah pesanan. Ketika sudah dilaksanakan itu, ada namanya pengendalian kontrak. Dilaksanakanlah kontrak ini, dikendalikan oleh PPK. Ketika kontraknya sudah selesai, dilakukan serah terima hasil pekerjaan. Sebelum serah terima, dilakukan pemeriksaan dulu oleh si PPK atau dibantu oleh pengawas lapangan ya atau konsultan pengawas. Ketika sudah diperiksa hasilnya sesuai dengan syarat dalam kontrak, dilakukan serah terima dengan BAST. Ketika serah terima ini sudah selesai, maka proses pengadaan barang jasa pemerintah itu selesai. Ya, kembali ke definisi PBJP, dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dan PPK masih ada ketambahan tugas nih. Setelah serah terima itu dia akan melakukan penilaian kinerja. Dan seluruh dokumen proses ya pengadaan barang jasa ini, mulai dari dokumen perencanaan tadi, dokumen persiapan PBJ ya, hasil tender dan lain sebagainya, itu akan diserahkan oleh si PPK ke PAKPA gitu dengan berita acara. Jadi PAKPA hanya ada di sini tahap awal dan hanya ada di akhir. Dia nggak masuk di tengah-tengah, teman-teman. Gitu. Kenapa nggak masuk sini? Biar nggak intervensi gitu ya. Nah, jadi seperti itu proses PBJP melalui penyedia. Kalau proses PBJP secara swakelola,
Nah, ini lebih sederhana ya, teman-teman. Tapi untuk tahapan perencanaan itu kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelasin, teman-teman. Ketika ke tahap persiapan swakelola, itu ada namanya penetapan sasaran ya, penetapan penyelenggara swakelola, siapa saja yang akan menyelenggarakan, ada tim persiapan, tim pelaksana, dan juga tim pengawas, siapa saja orangnya gitu ya. Nah, ini juga ada di soal ujian untuk tim penyelenggara ini, ada soal kasus, dan teman-teman diminta untuk menentukan siapa yang akan jadi tim persiapan, siapa yang masuk sebagai tim pelaksana, siapa yang sebagai tim pengawas. Soal swakelola seperti itu, teman-teman. Kemudian rencana kegiatan, jadwal, dan review RAB. Kemudian dilaksanakan proses kontrak swakelola itu, dan pada akhirnya dilakukan serah terima setelah dilakukan pemeriksaan. Nah, ini ya yang harus dipahami di materi pengantar gitu, teman-teman. Oke. Untuk ketentuan umum, pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi udah ada perubahan di sini ya teman-teman, yang mana PBJP itu adalah kegiatan PBJ, kegiatan pengadaan barang jasa. Jadi kalau di KLPD IL Pemdes ini ada barang jasa yang akan diadakan, makan minum kah itu, printer kah itu, laptop kah itu, kendaraan dinas, motor kah itu, mobil kah itu. Ketika mau diadakan, nah itu yang disebut sebagai pengadaan barang jasa pemerintah, teman-teman. Yang sumbernya berasal dari APBN, APBD ya, APBDes gitu ya. Yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ini sudah terminologi yang terbaru ya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau di soal ujian, kalau dia ini biasanya di soal definisi ini biasanya opsi jawabannya itu mirip-mirip ya, teman-teman. Jadi harus lebih teliti melihat gitu. Makanya harus hafalkan kata kunci gitu ya. Jadi kegiatan PBJP gitu adalah kegiatan PBJ oleh KLPD, IL, Pemdes gitu ya, yang dibiayai oleh APBN, APBD, APBD desa gitu ya. Prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima. Hafalkan kata kuncinya. Tadi siapa ya, sumbernya dari mana gitu ya, dan prosesnya bagaimana. Itu kata kuncinya gitu. Ini harus dihafal ya kata kuncinya supaya besok ujian teman-teman nggak cari lagi jawabannya di modul gitu. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi disebutkan kayak tadi gitu ya. Teman-teman biasanya diminta untuk mengisi sejak titik-titik sampai dengan titik-titik. Gitu. Makanya kalau sudah hafal kata kunci langsung bisa menjawab. Gitu. Oh, tadi sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kalau belum hafal kata kunci, bolak-balik modul lagi, habis waktu, gitu ya. Nah, itu trik ujian gitu. Kemudian untuk ruang lingkup PBJ, ini juga bisa teman-teman lihat ya, ada di modul gitu, dan ini juga sering keluar di soal ujian. Soal ujian kalau yang ini nggak terlalu sulit menurut saya ya teman-teman, cukup hafalkan saja kata kuncinya bahwa ruang lingkup PBJP itu ada 3 ya, APBN, APBD gitu, APBD desa gitu ya teman-teman. Itu sumbernya, jadi dilihat dari sumber pembiayaan, itu ada 3. Ada pinjaman dalam ataupun luar negeri, ada hibah dalam ataupun luar negeri. Dan dilihat dari pelaksananya. KLPD tadi ya, IL sama pemerintah desa. Kayak gitu. Nah, untuk soal ruang lingkup, ini selama ini masih sama ya kalau yang saya perhatikan, teman-teman. Dia pakai kata pengecoh, bukan. Nah, ini di soal ujian juga hati-hati dengan kata tidak, ya bukan gitu, itu seringkali seperti itu. Jadi biasanya kita membaca cepat atau dalam keadaan panik kita udah nggak lihat lagi kata bukannya gitu. Nah, jadi hati-hati dengan pengecoh seperti ini, teman-teman. Kemudian untuk ketentuan PBJ yang berikutnya yaitu tujuan PBJ. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal bahwa untuk tujuan PBJ ini soal ujiannya yang sekarang ini udah berbeda ya, teman-teman. Kalau dulu ditanyakan di bawah ini yang tidak termasuk dalam tujuan PBJ. Yang pertama, menghasilkan barang jasa yang tepat, bla bla bla. Yang kedua, yang lain misalnya gitu. Yang ketiga ini gitu. Itu soal lama. Kalau bang soal baru, soal kasus gitu ya. Makanya di sini saya kasih kata kunci di bawah. Ini tolong teman-teman diingat kalau bisa dihafalkan. Kalau nggak bisa dihafal,
ini bisa teman-teman bawa saat ujian. Karena di modul seingat saya nggak ada. Ya, jadi teman-teman bawa ini saat ujian, teman-teman kasih sticky note atau di dalam modulnya untuk bab yang tujuan ini, teman-teman bisa tambahkan di situ ya, tuliskan yang tujuan value for money ini menghasilkan barang jasa yang tepat gitu. Tambahkan ini keywordnya, kuku wabilopen gitu ya. Oh, kalau value for money itu menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan gitu ya. Jadi ketika pemerintah keluarkan uang untuk beli makan minum, untuk beli kendaraan dinas, dia harus mendapatkan barang jasa yang sepadan gitu. Mendapatkan kendaraan dinas yang sepadan dengan harga yang dia keluarkan. Sepadannya dalam kategori apa, dalam aspek apa? Dilihat dari aspek kualitasnya harus sepadan gitu ya. Kuantitasnya gitu, waktu, biaya, lokasi, dan juga penyedia atau disingkat kuku wabilopen, teman-teman. Jadi kalau ada soal ujian, soal implementasi studi kasus, kemudian di soal itu dia udah menyinggung kata kunci kualitas, maka udah pasti jawabannya adalah value for money. Gitu. Tujuan PBJ yang pertama ini, gitu. Nah, ini contoh soalnya itu dulu seingat saya pernah keluar ya pengadaan bus gitu ya. Jadi ada pengadaan bus, kemudian bus itu diceritakan di dalam kasusnya gitu ya. Bus itu dibutuhkan ya. Jadi kebutuhan pengadaan bus itu untuk ibu-ibu hamil gitu. Sehingga bus itu dirancang dengan kualitas gitu ya. Apa kursinya itu terbuat dari busa gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu pokoknya kalau udah nyebutin kualitas teman-teman, kuantitas gitu ya. Nah, itu udah pasti jawabannya adalah value for money. Kemudian yang kedua, tujuan PBJ yaitu meningkatkan PPDN, penggunaan produk dalam negeri. Kata kuncinya adalah TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Ada namanya BMP, bobot manfaat perusahaan. Ya, jadi pengadaan barang jasa itu dia harus menggunakan produk-produk ber-TKDN. TKDN-nya minimal 25%, BMP-nya minimal 15% gitu ya. Kalau digabungkan itu minimal 40%, teman-teman gitu. Tapi kadangkala ada produk yang tidak ini ya, nggak ada BMP-nya gitu ya. Gitu. Hanya ada TKDN-nya. Makanya yang untuk TKDN ini ada namanya layerisasi, teman-teman ya. Nanti sebentar kita lihat. Jadi kalau ada soal, ada kata kunci ini, udah pasti jawabannya yang ini. Gitu. Soal implementasi, misalnya disebutkan PPK dalam pengadaan, misalnya pengadaan laptop gitu ya. PPK-nya mempersyaratkan laptop itu harus memiliki TKDN misalnya 25% atau 40%. Itu. Pokoknya udah menyinggung kata kunci tadi ini, udah masuknya ke tujuan PBJP yang PPDN. Tujuan PBJ yang ketiga ya, meningkatkan peran serta UMKK. Ini udah ada kata kuncinya. Kalau di soal itu menyebutkan ada pengadaan yang nilainya sampai dengan 15 miliar untuk UMKK, udah pasti jawabannya ini. Nah, yang lain juga seperti itu ya, teman-teman. Ini harus diingat kata kuncinya. Yang paling sering keluar yang 3 tadi itu di atas gitu ya. Kalau yang ini jarang kalau yang saya lihat ya, tapi teman-teman juga perlu menuliskan itu di dalam modul atau bawa ya slide ini nanti pada saat ujian gitu. Itu nggak apa-apa dibawa, yang penting jangan bawa soal ya teman-teman karena itu akan didiskualifikasi ya, dikeluarkan dari ruang ujian setahu saya. Nah, contoh soalnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada soal kasus, misalnya perguruan tinggi ABC merencanakan pembelian komputer untuk unit laboratorium pendidikan dengan peruntukan sebagai lab praktek aplikasi komputer. Nah, di sini kan udah menyebut TKDN ya. Jadi kalau udah menyebut TKDN, udah pasti jawabannya PPDN, teman-teman, yang C. Gitu. Ya. Nah, jadi ini kalau udah tahu kata kuncinya ya, triknya gitu ya, nggak perlu baca soal sampai habis, udah langsung ketemu kata kunci, langsung ketemu jawabannya, kayak gitu. Untuk kebijakan PBJ juga sama seperti yang tujuan tadi, teman-teman. Hafalkan kata kunci. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, bisa dibawa ini ya pada saat ujian gitu ya. Nah, kebijakan PBJ yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan. Bagaimana cara meningkatkan kualitas perencanaan? Nah, caranya ketika tahap perencanaan yang tadi
Maka PPK ketika menyusun melakukan identifikasi kebutuhan itu bisa berkoordinasi dengan teman-teman di UKPBJ, di bagian pengadaan, di biro pengadaan gitu. Atau bertanya ke APIP itu boleh, ya. Itu teman-teman. Nah, yang namanya meningkatkan kualitas itu kan tadi value for money ya teman-teman. Nah, ini kata kuncinya. Kebijakan yang kedua, melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Bagaimana caranya? Ya, cara untuk melaksanakan kebijakan ini. Ya, caranya dengan melakukan PBJ itu by system gitu. Supaya transparan, supaya terbuka, supaya kompetitif gitu. Kemudian kebijakan yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ? Caranya dengan meningkatkan jumlah dan kualitas gitu ya dari si SDM tadi ini. Jadi bukan hanya jumlahnya ditambah, diterima lagi CPNS pengelola PBJ, tapi ditingkatkan kualitasnya dengan cara diberikan pelatihan gitu ya, difasilitasi untuk mengikuti pelatihan PBJ gitu teman-teman. Dan lain sebagainya. Jadi ingat tujuan kebijakan, hafalkan kata kunci ini, teman-teman. Ini paling sering keluar ya, dan ini juga kalau yang kebijakan. Gitu, makanya tadi ada sekitar 2 sampai 3 nomor tuh tujuan kebijakan, teman-teman ya. Jadi lumayan sih kalau menurut saya dapat 4 poin kalau teman-teman tahu strategi ya, trik untuk mengerjakan soal tujuan kebijakan. Nah, ini contohnya ya, kurang lebih seperti ini, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau udah tahu kata kuncinya, udah bisa dijawab. Kemudian untuk SDM PBJ ya, SDM PBJ itu untuk dia terbagi atas 3 ya, teman-teman. Ada SDM, ada sumber daya pengelola fungsi, ada namanya pengelola PBJ. Pengelola PBJ ini pejabat fungsional gitu ya, di bagian pengadaan atau di biro pengadaan. Ada personil lainnya ini bukan pejabat fungsional, tapi mereka punya kompetensi di bidang pengadaan barang jasa, sehingga mereka dapat ditunjuk gitu ya sebagai PPK ataupun pejabat pengadaan. Tapi kalau pokja pemilihan udah nggak boleh lagi ya dari personil lainnya, karena mereka harus permanen gitu ya di UKPBJ. Nggak bisa ad hoc lagi kayak gini. Itu harus permanen, harus fungsional gitu. ASN selain PPBJ dan personil lainnya gitu ya, itu bisa ditunjuk atau ditugaskan gitu sebagai pelaku PBJ. Nah, untuk soalnya ini ya, teman-teman nanti akan saya bagikan slide-nya juga ya untuk teman-teman pelajari. Tugas kewenangan pelaku PBJ ya, yang PA ini sudah ada perubahan sedikit ya di Perpres 46 2025. PA KPA PA itu punya kewenangan dalam menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan gitu ya, metode, jenis kontrak dan atau bentuk kontrak pada proses PBJ dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Nah, ini ada yang baru ya, tapi pengalaman kami ya, ini kalau di daerah saya ya kemarin saya sempat ajukan yang ini, tapi PA-nya juga nggak berani ya untuk ini melakukan penyesuaian ini. Jadi tetap berpedoman pada peraturan presiden ya, nggak mau yang aneh-aneh gitu ya, membuat inovasi dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman PA-nya lebih ini ya, lebih kreatif gitu ya, lebih inovatif. Nah, ini KPA juga ya. Di sini KPA pada pengadaan barang jasa dapat melaksanakan tugas PPK gitu ya. Sehingga untuk syarat PPK tadi harus punya sertifikat kompetensi yang PPK tipe C gitu ya. Tapi kalau KPA-nya nggak perlu gitu. Dia bisa langsung merangkap gitu ya, melaksanakan tugas PPK. Kemudian PPK itu ada ketambahan tugasnya yang baru di Perpres terbaru ini, yaitu menginput e-kontrak di dalam aplikasi SPSE. Nah, contoh soal yang pelaku kebijakan ini soal sederhananya seperti ini ya, teman-teman. Ditanyakan kewenangannya apa gitu, yang bukan merupakan kewenangan PPK ya, itu soal-soal sederhana. Untuk soal-soal yang studi kasus ya, nanti kita akan bahas di TO besok, teman-teman. Untuk sanksi, kalau sanksi ini karena lumayan banyak ya, teman-teman udah ada perubahannya di Perpres terbaru. Jadi besok saat ujian teman-teman tolong diingat, dicatat ya, untuk sanksi ini tolong dibawa yang modul terbaru, itu yang suplemen.
Karena prediksi saya ini bakalan keluar di soal ujian, teman-teman, karena ini baru gitu ya. Udah dikasih highlight sama LKPP gitu, teman-teman. Jadi sanksi ini diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran gitu ya. Apakah itu Pokja pemilihan, apakah itu PPK, peserta pemilihan gitu ya, penyedia barang jasa gitu ya. Yang mana penyedia ini kalau udah berkontrak gitu ya, kalau belum berarti masih peserta pemilihan atau calon penyedia barang jasa. Nah, untuk sanksi ini yang sering ditanyakan itu pelanggarannya apa, sanksinya apa, dan siapa gitu yang memberikan sanksi itu, teman-teman. Nah, itu yang harus teman-teman catat gitu ya. Nah, di situ. Kemudian ini ada sanksi untuk swakelola juga ya. Sekarang udah ada, teman-teman, di sini sanksi terkait PDN juga ada ya, terbaru yang diatur gitu. Untuk soalnya ini masih soal sederhana ya, teman-teman. Nanti untuk soal yang studi kasus itu yang akan kita bahas di TO nanti, biar teman-teman semakin ini ya, berkembang apa, semakin tajam skill analisanya kayak gitu. Selanjutnya untuk perencanaan. Nah, untuk perencanaan ini ya, yang mulai dari spektek ini itu eh, ini yang sering keluar, teman-teman, penyebutan merek gitu ya. Nah, itu sering keluar. Kemudian untuk HPS ini juga ada yang baru di sini, teman-teman ya. Terkait kegunaan dari HPS itu ada yang baru di sini. Ini juga kalau teman-teman nonton rekaman itu, seingat saya jelaskan yang em, penawaran tidak wajar gitu. Itu sering keluar di soal ujian, teman-teman. Kemudian juga yang oh ini HPS dikecualikan. HPS ini harga perkiraan sendiri, dia wajib disusun untuk anggaran ya di atas 10 juta rupiah gitu. Jadi kalau sampai dengan 10 juta nggak perlu HPS. Untuk e-purchasing juga ya dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah gitu. Itu dikecualikan. Jadi kalau di atas 100 juta e-purchasing itu sudah wajib pakai HPS. Kalau dulu e-purchasing nggak ini ya, nggak perlu nyusun HPS. Kalau kalau sekarang udah wajib, teman-teman, untuk nilainya di atas 100 juta. Itu. Kemudian penambahan batas nilai 100 juta khusus untuk e-purchase. Oh, ini tadi. Kemudian tender pekerjaan terintegrasi gitu ya. Terintegrasi ini berarti ada 2 jenis pengadaan yang diintegrasikan jadi satu gitu. Itu nggak perlu HPS, cukup pakai pagu anggaran. Tuh. Untuk contoh soal ini sering keluar ya, soal sederhana. Untuk soal teknisnya dia berupa studi kasus gitu. Lanjut lagi, teman-teman. Untuk strategi PBJ ini prinsipnya sama dengan tujuan dan kebijakan, sehingga soal ujiannya juga mirip-mirip gitu ya, soal implementasi tadi. Sehingga teman-teman perlu membawa tabel ini. Ini ada di modul terbaru ya, di suplemen yang terbaru itu, teman-teman. Karena udah ada perubahan dari yang modul lama. Gitu. Nih. Kemudian untuk konsolidasi ya, konsolidasi ini eh, teman-teman bisa nonton di rekaman ya, apa bedanya dengan yang pemaketan. Kalau konsolidasi ini menggabungkan ya, menggabungkan paket-paket pengadaan yang mana dulu di eh, modul lama, di Perpres yang lama itu dituliskan menggabungkan paket yang sejenis gitu. Kalau sekarang udah dihilangkan kata paket sejenis ini, teman-teman. Jadi walaupun tidak sejenis, maksudnya satu barang, satu konstruksi itu sudah bisa dikonsolidasi ya untuk saat ini. Itu. Nah, selanjutnya yang pemilihan penyedia. Kalau pemilihan penyedia ini ya, teman-teman harus pelajari. Kalau saran saya, besok sebelum kita masuk TO, teman-teman nonton dulu ya rekaman yang ini. Gitu. Kalau ada yang belum dipahami, teman-teman bisa ditanyakan ya. Supaya apa ya, supaya teman-teman lebih lebih siap untuk ujian ya, teman-teman, karena menurut saya ini sulit ya untuk yang ini gitu. Saya agak trauma dengan soal pemilihan ya pada saat saya ujian lalu, karena menurut saya itu lumayan sulit gitu, banyak istilah-istilah gitu, dan cara gitu, cara untuk menentukan yang metode-metode tadi itu ya gitu. Jadi kita diminta untuk identifikasi, untuk lakukan analisa di situ, teman-teman.
Nah, untuk review juga ya, review dokumen persiapan PBJ yang harus dipahami, yang direview itu ya dokumen persiapan PBJ. Jadi harus tahu dokumen persiapan PBJ itu isinya apa aja. Tadi ada HPS, ada rancangan kontrak, ada spesifikasi teknis. Nah, ini yang akan direview oleh Pokmil ataupun pejabat pengadaan. Untuk spesifikasi teknis yang akan direview itu adalah kandungan TKDN tadi, yang minimal 25%, kalau ditambah dengan BMP itu 40% gitu. Produk ber-SNI akan direview sama Pokja, ditanyain tuh, dicek spesifikasi teknis yang dibuat oleh PPK. Mana nih kok yang laptopnya kebutuhannya bukannya produk ber-SNI gitu ya. Itu tugas dari si Pokmil atau pejabat pengadaan untuk melakukan review. Kemudian ini untuk penyusunan dokmil ya. Di sini yang perubahannya untuk perpres terbaru teman-teman untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi ya. Pekerjaan konstruksi kalau di aturan terbaru paling banyak 400 juta itu masuk ke dalam metode pemilihan pengadaan langsung. Jadi agak naik nilainya. Di atas 400 juta itu masuk ke tender, teman-teman. Gitu. Kemudian, nah ini contoh soalnya ya yang sering keluar kayak gini. Jadi ada kasus di sini, ini model ini ya, apa soalnya pendek ya teman-teman, tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi walaupun dibikin panjang nanti pada saat ujian, narasinya dikasih panjang, tapi intinya seperti ini pasti teman-teman. Ada nama paket, ada nilai paket, dan teman-teman diminta untuk menentukan metode pemilihannya apa, metode evaluasinya apa gitu ya. Nah, jadi harus tahu nih cara mengidentifikasinya, yaitu dengan mengidentifikasi dulu ini jenis pengadaannya apa. Jadi pembangunan lapangan bola. Jadi kita identifikasi, oh ini konstruksi. Karena akan membangun ya, yang namanya membangun itu berarti pekerjaan konstruksi. Konstruksi, kita lihat nilainya. Nilainya 250 juta. Kalau konstruksi tadi sampai dengan 400 juta, berarti pengadaan langsung. Di atas 400 juta bisa dilakukan melalui tender gitu ya. Nah, di sini disebutkan yang tidak terdapat pada katalog elektronik. Kalau dia sebutkan yang terdapat dalam katalog elektronik, udah pasti purchasing. Tapi karena dia menyebut tidak terdapat pada katalog elektronik 250 juta, maka sudah pasti jawabannya adalah pengadaan langsung. Gitu. Jadi soal seperti ini banyak ya teman-teman tadi ya, sampai 10 gitu. Model soalnya kayak gini. Biasanya dikasih panjang biar kitanya ini apa blank pada saat baca soal. Yang penting tahu tadi caranya ya. Identifikasi jenis, kemudian lihat nilai anggarannya. Gitu. Kemudian ini kalau untuk metode evaluasi juga seperti ini ya, teman-teman. Ini Pokmil akan melakukan pengadaan jasa AMDAL gitu ya. Nah, ini AMDAL berarti jasa konsultansi ya, teman-teman. Jadi yang barang konstruksi jasa lainnya, itu metode evaluasinya ada 3 ya. Sistem nilai, BSUE, sama harga terendah. Kalau untuk jasa konsultansi, itu pilihannya ada 4, teman-teman. Kualitas dan biaya, kualitas ya, biaya terendah, dan juga satu lagi, apa ya, kualitas dan biaya, satu lagi pagu anggaran, teman-teman. Gitu. Nah, itu harus teman-teman pahami, setiap metode evaluasi penawaran itu maksudnya apa gitu ya, itu ada di dalam modul. Cara menentukannya seperti apa? Karena soal ujiannya seperti ini, teman-teman. Jadi harus tahu kata kuncinya itu apa gitu. Nah, nanti itu bisa dilihat di rekaman. Kemudian untuk modul kontrak ya. Untuk modul kontrak itu di sini ada jenis dan bentuk kontrak. Nah, untuk jenis kontrak ini menurut saya teman-teman harus ini ya, harus apa ya? eh Modulnya dikasih sticky notes, teman-teman. Karena itu lumayan banyak ya untuk jenis kontrak ini. Nanti teman-teman bisa highlight untuk kata kunci. Tapi seingat saya di modul itu udah ada kata kuncinya deh di situ. Tuh. Nah, ini untuk jenis kontrak, bentuk kontrak ya. Kurang lebih gambaran soalnya seperti ini, tapi biasanya ini soalnya bersambung gitu. Misalnya di nomor 15 ditanyakan bentuk, ada kasus gitu ya. Terdapat pengadaan laptop senilai 20 juta. Bentuk kontraknya apa?
Nah, nanti di soal nomor 16 ditanyakan lagi kasus yang sama. Ada laptop 20 juta. Jenis kontraknya apa? Kayak gitu, teman-teman. Itu. Kemudian uang muka ya juga perlu dipelajari. Ini bisa teman-teman lihat di dalam modul. Jangan lupa dikasih sticky note karena sering keluar di ujian. Kemudian ini juga prediksi saya bakalan keluar ya karena ini baru diatur di Perpres terbaru kita. Yang mana ketika pelaksanaan kontrak itu kemudian terdapat perubahan ya, perubahan ruang lingkup gitu ataupun volume pekerjaan itu bisa dilakukan addendum kontrak ya di apa ditambah ya bisa bertambah atau berkurang nilai kontraknya. Kalau bertambah itu bisa dilakukan di aturan lama itu tidak boleh melebihi 10% gitu. Kalau di aturan baru boleh melebihi 10% asalkan mendapatkan persetujuan dari PA. Nah, ini jangan lupa teman-teman ini ya, highlight yang ini ya, teman-teman. Siapa tahu besok keluar satu ujian. Nih, prediksi saya keluar nih karena baru diatur di Perpres terbaru kita gitu. Kurang lebih gambaran soalnya seperti ini ya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau untuk keadaan darurat mendapatkan persetujuan dari PA itu bisa dilakukan penambahan nilai kontrak melebihi 10% tadi gitu. Kemudian untuk swakelola ya, untuk swakelola ini teman-teman perlu tahu tipe-tipe swakelola itu bagaimana cara menentukannya. Karena soal ujian swakelola itu adalah peserta ujian itu diminta untuk menentukan tipe swakelola dan juga menentukan siapa tim penyelenggaranya. Gitu. Jadi yang swakelola itu yang ini yang ditanyain gitu. Makanya soalnya nggak banyak ya, paling hanya 5 gitu, paling banyak 10 gitu ya teman-teman. Nah, tapi itu soal ujiannya panjang-panjang karena butuh identifikasi gitu. Biasanya ada 2 langkah pengerjaan gitu teman-teman. Ya nanti untuk soal-soal ini kita bahas besok ya pada saat TO. Untuk soal yang paling sering keluar pada saat ujian itu kontrak itu pasti keluar teman-teman. Apalagi pengendalian kontrak ya, ada namanya kontrak kritis itu beberapa kali keluar di soal ujian. Dan seingat saya untuk kontrak kritis itu nggak ada di modul. Nanti teman-teman nonton di rekaman ya, itu kalau dibahas di rekaman, kalau nggak nanti besok saya jelasin. Kemudian HPS itu selalu keluar ya, untuk pasti keluar HPS teman-teman. Ketentuan HPS ya. Kemudian ada pengaturan ke pengaturan baru gitu ya di dalam HPS yang tadi itu pasti keluar. Evaluasi metode-metode tadi itu pasti keluar teman-teman. Spesifikasi ini pasti keluar gitu. Nah, yang sanggah ini juga banyak yang salah menjawab ya di situ karena untuk sanggahan ini sudah terdapat perbedaan antara peraturan LKPP yang lama dengan yang baru, teman-teman. Gitu. Kalau yang lama itu di Perlem 9 2018 itu diatur jawaban sanggah itu dilakukan dalam 5 hari kerja gitu ya. Kalau sekarang dalam 5 hari kalender. Nah, itu banyak peserta yang salah menjawab karena itunya, teman-teman. Kemudian swakelola etika ya, SCM itu kalau model soal apa kata kunci soalnya gitu ya. Kalau yang jenis kontrak tadi itu teman-teman selalu keluar di lumsum dan harga satuan sehingga teman-teman harus bisa membedakan yang seperti apa lumsum, yang seperti apa harga satuan gitu. Yang mana lumsum kalau harga satuan itu volumenya itu masih bersifat perkiraan gitu ya. Di soal ujian nanti kan ada kasus, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan jenis kontrak gitu. Jadi misalnya ada soal ada pembangunan tanggul gitu. Pembangunan tanggul sepanjang 100 meter. Nah, ditanyain di situ, ini jenis kontraknya apa? Ada pilihannya, ada lumsum, ada harga satuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi cara berpikir kita dalam menjawab soal itu dibayangkan dulu gitu. Tanggul 100 meter. Apakah tanggul 100 meter itu volumenya pasti? Jawabannya tidak, teman-teman. Gitu. Kenapa tidak pasti? Karena ketika dibangun, bisa saja ya mungkin di lereng itu ya tanahnya itu mungkin terjadi longsor ya misalnya. Itu ada yang ini ya, apa hanyut ke bawah air gitu tanahnya. Sehingga yang rencana awal 100 meter itu bisa bertambah jadi 110 meter atau 105 meter gitu kan. Sehingga untuk pembangunan tanggul
kurang tepat jika jenis kontraknya lump sum. Karena lump sum itu volumenya pasti, harganya pasti gitu. Jadi lebih tepat menggunakan harga satuan gitu teman-teman. Sama halnya dengan soal yang sering keluar itu makan minum pasien di rumah sakit gitu. Ada kasus tuh dijelasin, ini bla bla bla, ini terdapat, ini makan minum pasien senilai misalnya 1 miliar ya, seperti itu. Jadi banyak kata keterangan di dalam soal itu. Ingat saja kata kuncinya, jenis pengadaannya apa, nilainya berapa gitu. Jadi makan minum pasien 1 miliar gitu. Ditanyakan, disebutkan di situ, Anda adalah PPK di rumah sakit. Anda menentukan jenis kontraknya yang mana. Jadi gitu soal cerita ya, padahal intinya yang tadi itu. Pengadaannya apa, nilainya berapa gitu ya. Yang ditanyain apa gitu. Yang ditanyain padahal hanya jenis kontrak, tapi soalnya dibuat cerita panjang gitu teman-teman supaya menghabiskan waktu kita gitu ya dalam berpikir gitu ya dalam menganalisa soal. Jadi cara menjawabnya yang tadi. Makan minum pasien di rumah sakit gitu 1 miliar. Teman-teman bayangin dulu. Jadi kalau soal analisa itu harus dibayangkan dulu teman-teman. Makan minum pasien di rumah sakit 1 miliar. 1 miliar ini untuk makan misalnya 1.000 gitu ya, misalnya 1.000 pasien. Apakah pasien di rumah sakit untuk tahun anggaran 2027 volumenya pasti 1.000 orang yang akan sakit? Jawabannya tidak. Karena tidak pasti, berarti jangan pilih lump sum. Karena lump sum itu tadi harganya pasti, teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah harga satuan gitu. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Kemudian yang kedua, pembayaran kontrak. PPK bayar 100% padahal progres masih 80%. Nah, ini biasanya ada soal studi kasus ya. Nah, kalau seperti ini di dalam pengadaan itu tidak dibolehkan, teman-teman. Karena kita di pengadaan harus membayar berdasarkan progres gitu. Progresnya berapa? 80%, berarti dibayar 80% gitu. Adendum kontrak. Adendum kontrak dengan penambahan volume 10% yang tadi ya, melebihi 10% dari nilai kontrak. Nanti teman-teman lihat kata kunci dalam soal. Kalau disebutkan tadi keadaan darurat boleh melebihi penambahan volume nilai kontrak gitu ya, bukan volume nilai. Penambahan volume 10% lebih besar dari nilai kontrak ya, betul. Gitu. Jadi kalau keadaan darurat boleh. Jadi lihat kata kunci dalam soal. Kalau dia di soal itu menyebutkan bahwa itu kayak kondisinya ya keadaan darurat, nah itu boleh teman-teman. Tapi dengan catatan yang tadi. Ya, catatannya yaitu harus persetujuan dari PA. Jadi kalau ada narasi itu ya ada persetujuan PA gitu ya di dalam opsi jawaban itu betul. Kalau nggak ada berarti salah, teman-teman ya. Nah, gitu. Kemudian denda keterlambatan. Denda keterlambatan ini juga sering keluar ya di ujian soal kasus gitu ya. Kemudian teman-teman diminta untuk memposisikan diri Anda sebagai PPK dengan kasus itu. Ada penyedia yang terlambat gitu ya, pekerjaannya terlambat dan Anda dihadapkan dengan kondisi itu, Anda diminta untuk menentukan apa yang akan Anda lakukan gitu. Apakah si penyedia ini diberikan perpanjangan waktu tanpa denda atau diberikan pemberian kesempatan dengan denda gitu. Dan dendanya itu dari bagian kontrak atau dari harga kontrak. Nah, ini juga harus dipahami ya. Makanya harus nonton rekaman gitu ya. Teman-teman pelajari itu di rekaman. Nanti kalau sudah selesai rekaman dan selesai Zoom kita, nanti saya kasih lagi rekaman yang lebih lengkap lagi teman-teman ya. Yang versi panjangnya gitu. Karena di setiap kelas itu biasanya beda ya. Yang walaupun materinya sama, tapi yang bahan diskusi kita beda ya. Karena tiap peserta itu ada kelasnya yang aktif, pesertanya ya banyak dia nanya sampai ke hal-hal teknis gitu ya. Ada juga yang agak pasif gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan ini paling sering keluar. Soal studi kasus lumayan panjang gitu. Hanya ditanya berapa besaran jaminan pelaksanaan, tapi kasusnya panjang banget, teman-teman. Gitu. Nanti saya coba di TO ya, saya lihat kalau ada soal ini gitu ya, soal yang sering keluar nih untuk jaminan. Jadi harus tahu besaran jaminan pelaksanaan itu berapa persen dari apa gitu. Apakah dari nilai kontrak, apakah dari nilai penawaran terkoreksi gitu. Apakah dari
HPS gitu ya. Nah, itu harus teman-teman tahu. Jadi walaupun ada soal narasinya panjang, cari kata kunci tadi. Penawarannya berapa, HPS-nya berapa, nilai penawarannya berapa, kemudian tentukan penawarannya wajar atau tidak wajar. Kalau wajar, berarti dikalikan nilai kontrak atau nilai penawaran terkoreksi. Kalau tidak wajar, dikalikan dengan nilai HPS, gitu teman-teman. Bagaimana cara menentukan wajar tidak wajar? Nah, itu nanti dinonton di rekaman, gitu ya. Kemudian uang muka yang kayak tadi ya, ada rincian gitu ya, besaran uang muka. Kemudian rincian uang muka ini ada di dalam modul ya, teman-teman. Seringkali peserta ujian itu dia hanya pelajari besaran. Rinciannya ini dia lupa. Gitu. Kalau saran saya, teman-teman cari di modul untuk rincian penggunaan uang muka, teman-teman kasih sticky notes itu. Besok ketika ujian, kemudian ditanyakan, teman-teman bisa langsung menemukan jawaban tanpa perlu capek bolak-balik modul gitu. Kemudian ada retensi ya, serah terima gitu ya. Eh, ini kemudian ada ini evaluasi penawaran gitu ya dan lain sebagainya ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk materi refreshment kita. Mungkin kita ke sesi tanya jawab ya sebelum closing dan besok nanti teman-teman bisa persiapan untuk ini ya TO ya. Nanti nanti ini ya TO-nya kita langsung bahas di Zoom ya teman-teman. Ini soalnya kalau saya kasih duluan ya pengalaman yang kemarin-kemarin itu udah tahu semua jawabannya di AI gitu ya. Nah, jadi nggak seru pada saat dibahas. Jadi belajar dulu besok pagi teman-teman ya untuk materi supaya pada saat diskusi soal itu teman-teman bisa ini mempertajam skill untuk menganalisa soal ya kayak gitu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita closing, teman-teman silakan. Nah, ini udah rame ya di sini. Oke, monggo ada yang ingin bertanya? Nah, ini kalau hari pertama ini masih sepi memang ya. Tapi udah aman nih, yang lain gak kelihatan mukanya nih. Mbak Rumi kemarin bukannya udah lulus? Oh, udah lulus. Mbak Rumi, open mic dong. Ya, alhamdulillah Bu. Oh iya, iya saya ingat tuh Doanya udah lulus. ya, alhamdulillah sudah Alhamdulillah. lulus. Iya, Sharing dong, Mbak. Boleh berkenan. Sharing pengalamannya dong. ya Apa seperti nih? yang itu Bu, emang banyak-banyak apa soal yang jebakan-jebakan itu seperti yang Ibu ke apa berikan arahan ke kami yaitu sebenarnya Banyak kalau jebakannya. iya Hmm. banyak jebakan Bu. Sebenarnya sudah lama Bu saya ingin ikut apa kelasnya Ibu itu, tapi baru ada kesempatan kemarin. Mbak Rumi dari alumni SKB bukan? Bukan. Oh, dari ini ya, kelas yang PBJ level 1 ya. Angkatan Iya, yang 3 kemarin ya. iya. Kemarin waktu ujian udah ada fitur yang second attempt itu. Yang apa Bu? Ada fitur, oh enggak. Mbak Rumi langsung lulus ya. Sekali percobaan langsung lulus ya kemarin. Iya, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Eh, Heeh. 2 kali, Bu. Dulu waktu itu ke Surabaya. Yang kemarin ikut LKPP. Oh, 2 kali ujian. 2 kali, Tapi ya. ujian yang kedua kali itu 1 kali percobaan langsung lulus ya. Iya, Enggak langsung lulus. gitu. Alhamdulillah, nggih. Karena ikut kelasnya Ibu. Dulu belum. Yang pertama kali belum ikut kelasnya Ibu. Gitu. Boleh sharing dong perbedaannya setelah ikut. Itu kemarin ngapain aja gitu sampai bisa lulus gitu. Saya hanya dengarkan apa yang Ibu kasih video-videonya itu saya dengarkan sambil kerja itu Bu. Kalau ada waktu luang saya dengarkan itu. Alhamdulillah apa ya bisa ditangkap gitu loh Bu. Dari videonya Ibu itu daripada kita belajar sendiri itu. Pengalaman yang tahun kemarin kita belajar sendiri itu gimana ya susah gitu Bu masuknya. Kemudian kalau yang
prakteknya di lapangan juga seperti yang dikasih contoh Ibu kemarin, tender apa itu, alhamdulillah bisa kita praktekkan gitu. Oh, banyak soal kasus ya kemarin ya. Iya, Ibu, banyak kasusnya. Lumayan nih. Tapi sayangnya kita nggak boleh membocorkan soal ya Mbak Rumi di sini. Iya, Mbak Rumi sharing ininya dong. Apa boleh? Skornya kemarin berapa ya kalau boleh tahu? Saya lupa. sedikit Bu, Berapa tuh? cuman 6 berapa? 67. Oh, sulit berarti soalnya ya. Lumayan sulit ya. Tapi Cuma luar enam biasa nih tujuh. langsung lulus. Itu Wah, belum selesai waktunya habis sudah habis waktu maksudnya, belum selesai mengerjakan. wah, makasih nih udah sharing. Nah, ini ya pengalaman juga ya teman-teman buat teman-teman semua ya. Nih, jadi soal ujian itu jangan di apa ya, jangan dianggap gampang gitu ya, karena bang soal itu beda-beda gitu. Ada peserta yang ketemu bang soal yang mudah gitu ya, ada juga yang ketemu bang soal sulit gitu, karena memang eh, penyusun soalnya kan beda-beda orang gitu ya. Jadi kalau ketemu penyusun soal yang orang konstruksi, pasti soal ujian bank soalnya itu dibuat soal yang banyak konstruksi, yang kasus-kasus yang sulit gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi memang harus maksimal dalam proses belajar gitu. Oke, makasih nih Mbak Rumi sharingnya. Teman-teman yang Sama-sama, lain Bu. mau bertanya atau mau langsung ke Mbak Rumi nih boleh? Boleh Mbak, berkenan. Bu, Iya, eh, oh, Mas Amin monggo. mau tanya Bu yang tadi second attempt ya, apa tadi? Eh, nah itu setelah kita ujian ya Bu, kalau misalnya nilainya berapa tadi 50 ke atas ya, itu langsung dikerjakan di saat itu atau gimana Bu? Iya. Jadi kalau teman-teman yang ujian kemarin cerita, itu langsung dikerjakan, tapi dia menggunakan sisa waktu yang ada gitu. Jadi misalnya nih teman-teman ujian skornya di atas 45 tadi gitu kan. Sisa Mm-mm. waktunya misalnya masih ada 5 menit. Nah, sisa waktu itu yang digunakan untuk memperbaiki jawaban-jawabannya gitu. Seperti Oh, itu. Jadi bukan mengerjakan dari berarti awal lagi, enggak. iya, berarti eh, kalau kalau misalnya nih kita sudah sudah menjawab ya semua soal itu. Waktunya mungkin sisa sekitar 30 menit lah gitu. Ya udah kan kita keluar nih, keluar kan, terus nilai kita 50. Nah, itu berarti bisa ya dengan waktu yang sisa itu. Nah, eh, berarti saya nih kemarin tuh berarti kurang paham atau memang penjelasan dari ibunya itu aja yang saya nggak ngerti. Jadi kan sebelum ikut ibu ini, itu kan saya tes uji kom di Banjarmasin. Saya kan dari Tabalong nih. Uji komnya di Banjarmasin. Ada sih penjelasan itu, tapi sebelumnya pun di tahun 2023 itu pernah juga kayak gitu. Eh, jadi pas waktu tes kemarin itu kan saya dapat nilai 55 tuh. Nah, cuma karena teman saya yang sama nilainya nih dari teman saya 57, saya 55, dia keluar. Tuh, keluar. Aku bilang, "Wah, gagal. Ya udah, teman saya keluar juga." Padahal kalau bisa ditanyain mungkin bisa ya. Oh iya ya, memang sih apa kayaknya belum disosialisasikan gitu ya yang ini. Saya juga baru tahu kemarin karena ada peserta yang cerita gitu. Jadi sebelum ujian biasanya kan pengawas kasih pengarahan dulu ya. Nanti ditanyain Iya, untuk lebih detailnya seperti apa second attempt itu. Kayak gitu Mas. Biar nggak salah info kan karena kita juga dapatnya dari peserta yang udah ujian gitu. Nih kalau iya. udah bisa untuk sisa waktu. Berarti Mm, kemungkinan bisa nih. Kayak kok saya insya Allah mungkin di Juni ini dijadwalkan dari kantor. Juni langsung Ya awal LKPP ya. Juni. Hmm? Ujian langsung LKPP di kantor LKPP. Enggak. Lupa lupa saya itu yang dari kampus sih, kampus yang ngadain. Oh. Mm. Jadi mungkin di bulan Juni ini eh tesnya. Kalau nggak diundur lagi ya. Iya. Kan baru di saat ini di Mei ini sebenarnya di pertengahan Mei ini sudah dijadwalkan ternyata kerjaan ada
terus ditunda lagi, diundur dulu waktunya. Wah, Ya semangat nih mudahan Mas. bisa nyusul Ibu Rumi. Kalau bisa eh, banyak belajar. Ini saya kasih eh, tambahan informasi juga ya, pengalaman saya waktu ujian pertama, teman-teman. Eh, itu biasanya kalau ujian di daerah ya, mungkin signalnya kurang bagus apa gimana. Jadi kita jangan terlalu cepat ini tekan apa nextnya Hmm, itu. Jadi setelah ngerjain next itu biasanya dia jadi ini lama loading gitu. Dan sama oh, LKPP itu aturannya kalau loadingnya kurang dari 3 menit kalau nggak salah, dia nggak bakal ngasih waktu gitu ke kita, ngasih tambahan waktu. Jadi kita dirugikan gitu kan. Waktu kita misalnya 2 menit itu lama loadingnya gitu. Hanya waktu kita berkurang gitu teman-teman. Ini penyebabnya karena itu kita kecepatan ini tekan-tekan itu. Nah, jadi hmm, apa ya lebih tenang gitu, ya, lebih tenang ya ketika kita menjawab jawab satu klik pelan-pelan aja gitu. Yang penting cepat dalam berpikir. Jadi memang PR sih kalau ujian di daerah kalau pengalaman saya ya. Kalau ujian di LKPP dia lebih lancar gitu. Seperti iya, itu. Nah, wah, semangat nih harus banyak belajar nih Mas Amin. Baru ikut yang iya. kelas TO ini apa dari batch 3 kemarin? Yang kemarin batch Oh, 3 batch 3 kalau ya. ya. Oh, oke oke. Kalau ikut sama apa yang ikut ini baru ini pertama kali. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu mandiri, jadi ngerjain sendiri, Oh, oh, pemahaman sendiri. Tapi hmm, setelah ikut ini ternyata yang cara yang saya pakai dulu hmm, jauh berbeda gitu. Jadi betul, lebih paham ini. betul. Jadi yang jadi ya makanya ini semangat sih. Ya semoga nanti nggak ada diundur lagi di bulan Juni ini. Semoga satu kali langsung lulus. Ujian pertama ya. Iya benar teman-teman. Iya, Saya juga dulu pengalaman ujian pertama ya, karena kurangnya informasi mungkin ya kita hanya berpikir belajar terus lulus gitu kan. Udah belajar iya. belajar. Padahal harus ada strategi ternyata ya untuk ujian Mm-mm. PBB ini gitu. Nah itu tuh yang kurang informasi itu ketika saya ujian dulu. Makanya di sini saya bagikan ke teman-teman ya, semoga bisa diikuti. Teman-teman juga jangan lupa nonton di YouTube saya tuh di channel YouTube Faradila Yusuf. Ada tuh strategi untuk lulus ujian rumus 12. Nanti ditonton di situ caranya. Dan nanti insya Allah selesai Zoom hari kelima itu nanti saya share untuk video rekaman yang lebih lengkap ya pembahasannya. Nanti saya share deh di grup gitu ya teman-teman. Gitu. Makasih nih Mas Amin. Semangat banget Ya, nih belajarnya. makanya. Iya, iya. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan tadi ya? Mungkin kita kecepatan Mas, juga kali ya bahasnya. Mbak Feby mau nanya, monggo. izin Ibu mau nanya, saya kan masih CPNS, baru masuk. Jadi kemarin ada info katanya, karena kami udah, kalau udah 100% itu udah langsung fungsional Bu, jadi nggak ikut hukum lagi ya? Iya, iya. Jadi daftar CPNS-nya yang PPBJ ya, fungsional PBJ. Mm-mm. Kemarin tuh saya sempat baca aturannya ya, aduh saya lupa tuh. Eh, Peraturan Menteri PAN kalau saya nggak salah ingat. Jadi untuk pengangkatan pertama gitu ya, itu langsung diangkat. Tapi ini ya, apa nanya ke BKPSDM aja deh yang lebih ini. Saya masih ingin ikutin aturan lama sih. Sepengetahuan saya itu langsung diangkat ya, tapi tidak melebihi 4 tahun di eh, apa untuk pengangkatannya gitu. Tapi yang lebih detailnya ke BKD deh. Mereka yang lebih menguasai untuk Permenpan ya. Kalau kita kan acuannya ke peraturan LKPP gitu ya. Tapi saya sempat baca tuh di Permenpan untuk standar kompetensi jabatan fungsional PPBJ itu kalau saya nggak salah ingat. Di situ bisa langsung gitu ya. Tapi nggak bisa ditugaskan sebagai Pokja gitu ya ataupun PPK karena pejabat pengadaan juga nggak bisa karena syaratnya harus punya sertifikat minimal level 1 gitu kan. Gitu. Jadi Tapi bisa langsung. kalau mau ke Pokja itu masih tetap hukum ya Ibu? Betul, betul. Oke, Tapi di terima kasih jabatan Bu. itu bisa gitu ya. Jabatan PPBJ itu gitu. Oke. Tadi saya mikirnya Mbak Feby ini jaksa gitu ya. Aduh, gimana yang padahal PPBJ-nya ya. Yang lain udah pada takut nanya nih. Wah, jaksanya ada di sini nih. Oke, oke. Makasih nih Mbak Feby. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait materi atau teknisnya? Ibu izin, Iya, sebelumnya silakan saya Mbak. mohon maaf Bu belum bisa on cam karena kendala sinyal Bu.
takut putus-putus. Ibu kebetulan kan saya mau tes ini dapat jadwal, alhamdulillah Rabu besok ya Bu. Eh, tapi kan kalau saya ngelihat dari jadwal dari tryout yang akan datang, sepertinya ada beberapa part tryout yang saya nggak ikut ya Bu. Itu kira-kira ada rekaman terdahulunya nggak Bu? Mohon maaf sebelumnya Bu. Oke, oke. Nanti besok saya share kalau gitu ya. Ini dari Siap Mbak Bu. Farah saya share untuk Bang Teo-nya yang pernah ada ya, ada 3 kalau nggak salah, sama rekaman-rekaman yang sebelumnya ya. Itu nanti bakalan saya share. Banyak di banyak di The Sky rekamannya, tapi privat rekamannya ya. Nanti saya share di grup. Baik Bu. Makasih nih Mbak Farah nih. Ah, Rabu besok ya, udah lusa ya. Iya Bu, kebetulan saya kan ikut kelas yang kemarin Ramadan ya Bu. Oh Jadi ya, baru ada dapatnya, story. Heeh. iya Bu. Nanti saya share. Oke, oke, oke. Besok deh insya Allah. Nanti kalau saya lupa besok jam 9 tolong diingetin di grup ya. Iya, Biar baik saya Bu. share. Makasih nih Mbak Iya, Farah. terima kasih Bu. Semangat ya. Insya Allah Baik Bu. lulus. Amin ya Allah. Amin, Makasih Bu. amin. Ada lagi teman-teman, monggo. Nah ini Tekno KN3 siapa nih? Ini dari Kemenak juga ada ya, Mbak Tiwi nih. Yang lain dari mana nih? Oh, dari TNI juga ya, dari Polda juga. Wah, suami saya juga di ini, di Polres. Nah, salam kenal nih, Mas atau Mbak nih. Oke, kalau udah nggak ada yang bertanya, mungkin kita akhir aja ya, teman-teman. Ya, untuk sesi malam hari ini, nanti untuk detailnya teman-teman bisa nonton di rekaman. Nanti bakalan saya share juga rekaman yang versi lengkap ya, biar teman-teman bisa mempelajari lebih teknis lagi gitu ya, dengan apa praktek-praktek di lapangan implementasinya seperti apa. Terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Sampai Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. ketemu besok Waalaikumsalam. malam ya, Terima teman-teman. kasih, Bu. Kita foto bareng dulu boleh? Ada yang mau foto nih? Ini kita foto dulu deh, biar ini sebelum bubar. Ya, ayo boleh di open kameranya yang ini. Kita foto ya, 1. Yuk, yang lain. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Makasih ya semuanya ya. Sampai ketemu besok. Ya, Bu.